Teman-teman, selamat datang di Disruptive Fest 2020, Exploration Experimentation Road to Indonesia 2025. Disruptive Fest merupakan festival inovasi teknologi, sains, bisnis, dan gaya hidup tahunan yang kali ini untuk pertama kalinya diadakan secara virtual. Disruptive Fest 2020 merupakan kolaborasi antara Disrupto, Weird Group, Samara Live, KVB, serta didukung oleh Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel Business and Lifestyle, Merck, Indica Energy, Petrusi, British Council, Plaza Indonesia, dan Plus Jakarta. Perkenalkan, saya Sasti dan saya akan memoderasi sesi How to Prepare for the Next Health Pandemic presented by Merck. Sebelum mulai ke diskusi, saya mau mengingatkan sambil menikmati Disruptive Fest 2020 ini, kamu juga bisa berdonasi dalam hashtag Disrupto Berbagi melalui benihbaik.com dan berkontribusi untuk membantu tenaga pengajar yang terdampak pandemi, seperti guru honorer dan siswa-siswa yang kurang beruntung yang belum bisa mendapatkan akses belajar menggunakan internet. Caranya mudah, kamu bisa scan QR code yang ada di layar sebelah kanan selama acara berlangsung. Atau bisa juga melalui situs benihbaik.com dan pilih program berbagi kebaikan untuk pendidikan bersama Disruptive Fest. Selain channel Tech and Science yang sedang kamu tonton sekarang ini, Disruptive Fest 2020 juga ada channel lain yaitu Business and Lifestyle dan akan diakhiri dengan program musik nanti malam. Sementara untuk program workshop, bisa kamu ikuti melalui aplikasi Cakap. Untuk jadwal lengkap Disruptive Fest 2020, kamu bisa cek di Instagram @disrupto.id atau www.disrupto.co.id. Nah, salah satu hal terpenting tentang Tech and Science adalah kita harus keep up with the current events, terutama dengan fokus perbincangan seluruh orang di dunia beberapa bulan ini, yaitu COVID-19. Sekarang seluruh masyarakat Indonesia juga pastinya semua pemirsa sedang melakukan bagiannya untuk membantu kombat COVID-19 di era new normal ini. Dengan menggunakan masker kemana-mana, sampai menjaga jarak di tempat umum. Kalian juga bisa ikut sharing di bawah ini, di chat box di bawah, bagaimana kalian menjalankan hari-hari dengan maraknya wabah COVID-19 yang terasa berbeda sekali dari rutin biasanya. Kalau biasanya aku bekerja di bidang research molekular biologi kanker. Tapi di tengah pandemi saat ini, aku sedang menjadi relawan lab officer untuk laboratorium COVID-19 di Jakarta. Kita semua tentunya turut membantu in our own ways untuk melewati masa-masa sulit ini bersama. Hari ini, kita akan berbincang dengan 3 tokoh yang berperan sangat penting dalam perlawanan terhadap COVID-19 secara langsung. Let's go and meet them. Kita akan, salah satu dari speaker kita hari ini adalah Dr. Dean Ho from N1 Institute of Health dan Bu Diah Nadira Zara dari Merck Life Science dan juga Ibu Puspita Risdiawanti dari Pusat Penelitian Bioteknologi dari LIPI. Selamat datang semuanya. Halo. Ya, selamat datang semua. Halo. Halo. Selamat datang di talk hari ini. Kita akan mulai sesi ini dengan Dr. Puspita Risdiawati atau dipanggilnya dengan Bu Lilis. Beliau merupakan nama yang tidak asing di ranah riset Indonesia. Dia adalah salah satu tokoh terkemuka di bioteknologi di Indonesia yang memimpin gerakan melawan COVID-19 di LIPI dengan melatih para profesional medis dan laboratorium-laboratorium di seluruh penjuru Indonesia tentang cara penanganan SARS-CoV-2 dengan baik dan aman. Silakan Bu, bisa bercerita lebih jauh tentang peranan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Sasti. Selamat sore teman-teman semua di seluruh penjuru dunia ya ini ya, karena disiarkan di dunia. Saya Lilis, tadi sudah dikenalkan.
saat ini memang saya diberi tugas untuk menjadi Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di LIPI ya, khususnya untuk yang riset dan inovasi. Jadi kita justru karena adanya COVID ini kita itu bergabung, justru berkolaborasi dengan semuanya. Jadi juga risetnya juga cepat sekali maju ya. Ternyata kita bisa pada saat ada wabah kita bisa bersatu. Mungkin saya akan share screen ya. Sedikit silakan Bu. Sampaikan tentang apa kegiatan kami. Sorry. Ya. Ya. Oke. Ini adalah kampus Cibinong Science Center, berada di Cibinong ya, Jawa Barat. Ada luasnya 23 hektar dan ada fasilitas-fasilitas yang canggih di sini ya, antara lain BSL 3 itu ada di sini. Nah, kalau kita bicara soal penyakit yang disebabkan oleh patogen, sebenarnya ada 3 hal yang harus kita pikirkan bersama. Jadi tidak hanya 1, tidak hanya 2, ada 3 yang saling erat berhubungan, yaitu adalah susceptible host ya, inang yang sesuai. Apakah manusia itu atau kita ini inangnya cocok banget, reseptor kita itu sama dengan si virus SARS-CoV-2. Kalau sama ya kita bisa mudah terkena. Kemudian kalau kita bicara inang itu sekarang terjadilah zoonosis. Ya, kenapa terjadi penyakit dari hewan bisa ke manusia, yaitu ya banyak hal yang mengapa itu bisa terjadi. Ya, ini juga sedang banyak diteliti oleh ilmuwan. Kemudian juga kita juga dengan patogennya itu sendiri. Virusnya ini kan SARS-CoV-2 itu virus yang baru sekali ditemukan, beda dengan virus corona yang lain, jadinya mengalami mutasi ya. Ya karena itu ya lingkungan dan lain-lain. Mungkin juga yang paling berpengaruh sebenarnya adalah lingkungan yang mengakibatkan itu semua terjadi, antara lain mungkin global warming dan lain-lain. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya, kalau di desa-desa itu justru jarang yang tertular virus SARS-CoV-2, COVID-19 ya, karena mereka hidup di udara terbuka dan masih alami begitu ya. Jadi memang justru di desa-desa sekarang sedikit yang tertular. Kemudian kalau kita ingin melakukan riset dan inovasi, itu memang saat ini kesempatan lah di masa pandemi itu untuk melakukan riset yang komprehensif. Dari pencegahannya, misalnya semua orang membuat disinfektan gitu ya, itu juga terjadi di awal-awal. Kemudian LIPI juga tadi Mbak Sasti juga merupakan salah satu tenaga yang melakukan deteksi kalau nggak salah. Nah, LIPI juga membuat seperti itu. Itu dari bulan Maret kita membuat Indonesia Memanggil namanya programnya. Kemudian tenaga-tenaga muda kita sebarkan di laboratorium rujukan untuk deteksi menggunakan PCR. Kemudian juga kita melakukan uji swab, uji PCR di laboratorium kita memiliki BSL 3, kita bekerja dengan mitra swasta, sehingga sekarang juga sudah banyak sekali ya yang diuji di lab kami. Nah, juga penciptaan ekonomi kreatif itu juga akhirnya juga muncul ya dari peneliti, semuanya
bersatu padu untuk menciptakan ekonomi yang baru. Nah, selanjutnya juga tidak kalah penting ya, kita membuat face shield, alat sterilisasi, semuanya sekarang bisa terjadi ya di Indonesia ini ya, juga di dunia. Nah, saya ingin menceritakan sedikit mungkin tentang capacity building. Ini adalah satu hal yang sangat penting karena kita butuh tenaga-tenaga yang terampil di dalam melakukan deteksi ya, diagnostik virus SARS-CoV-2. Ini terus kita lakukan. Sekarang kita ada totalnya sudah 800 peserta. Bagi yang ingin bergabung masih bisa. Kemudian ini sudah menjadi program nasional ya, dulunya hanya di LIPI saja, sekarang sudah bekerja sama dengan BNPB, Kemenkes, sehingga yang telah melakukan pelatihan ini akan disebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga kita kalau bicara soal riset kesehatan khususnya yang virus ini, pertama kali memang biologi molekuler ya yang harus berperan, yaitu whole genome sequencing. Sudah ada genom virus dari Indonesia, yaitu adalah basisnya untuk membuat vaksin, membuat menguji ya virusnya. Kita sudah bisa sekarang mengkultur virusnya tersebut, mengkultur virus SARS-CoV-2 ya di fasilitas BSL 3. Nah, sekarang dilakukan untuk uji-uji membuat vaksin ataupun uji-uji alat kesehatan yang memang benar bisa untuk membunuh virus. Nah, satu lagi juga yang belum dilakukan di Indonesia secara masif selama ini. Nah, ini sekarang dimungkinkan adalah uji klinis dari herbal-herbal Indonesia. Sekarang kita sedang melakukan uji klinis untuk kandidat imunomodulator dari produk herbal dari Biodiversity Indonesia seperti jahe merah, sambiloto, meniran, sembung, terus juga jamur ya, cordyceps, sedang uji. Sekarang sudah mendapatkan yang positif sekitar 70 orang, kita perlu 90 orang. Nanti ya mudah-mudahan ini sebentar lagi bisa digunakan sebagai imunomodulator. Nah, memang di dalam menangani COVID-19 kita harus bersatu padu, bersama-sama berkolaborasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. LIPI juga telah membuat bahwa research facility di LIPI itu semua open. Siapapun bisa akan melaksanakan uji-uji di Biosafety Level 3, silakan datang ke tempat kami di Cipinang Science Center. Ada juga clean room, ada juga kita punya koleksi mikroba-mikroba Indonesia, ya, Indonesia Cultural Collection. Juga ada laboratori IVD, ada Center for Drug Discovery and Development. Semuanya silahkan para milenial, mari bergabung bersama kami. Alatnya cukup lengkap dan terbuka. Ya, itu ya, mari kita bersama-sama menangani virus ini. Kita juga mendapatkan donasi dari Merck ya. Merck sangat sangat memperhatikan penelitian-penelitian kita dan memberikan APD ya, alat pelindung diri bagi peneliti yang bekerja di Wisma Atlet. Ya, mungkin itu dari saya, Mbak Sastia. Ya. Terima kasih banyak, Bu Lilis. Wah, menarik sekali ya. Di jenjang karir Anda yang sangat mengesankan sebagai seorang peneliti dan ilmuwan, pastinya COVID-19 ini memiliki tantangan-tantangannya sendiri ya, Bu ya? Iya, betul. Sebagai salah satu pandemi yang berhasil merajalela ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan bulan. Ya. Kira-kira mengapa pandemi bisa terjadi ya, Bu? Ya, faktornya banyak ya, Mbak ya. Tadi itu ya 3 hal.
yang 3 faktor yang memang semuanya berkaitan erat gitu antara kitanya sendiri yang menjadi sesuai sama virusnya. Gen manusia itu ya menjadi reseptor ya dari virusnya mengalami mutasi juga, dan juga lingkungannya juga sudah berubah sekali, itu yang membuat mikroorganisme sekecil virus itu gampang sekali untuk berubah. Oh, oke. Wah, begitu ya. Nah, kalau dilihat nih kasus dari seluruh penjuru dunia, hampir kayak setiap negara di muka bumi ini pasti terefek dengan COVID-19 ini kan ya. Tapi rasanya kok beberapa negara sepertinya terpukul dengan penyakit ini jauh lebih berat dibanding negara-negara lain, seperti halnya Amerika Serikat yang sekarang memiliki 27% dari total kasus dunia sekarangnya berkumpul di sana. Sedangkan kayak negara lain seperti Korea Selatan sampai sekarang hanya memiliki 13.500 kasus ya, dan 91% saja sudah pulih. Kira-kira kenapa tiap negara ini bisa terefek dengan pandemi ini secara berbeda, Bu? Ya, karena penanganannya ya Mbak ya. Sebenarnya kan virus ini bisa dieliminasi ya, bisa dihilangkan, dia bisa tidak berkembang biak dengan cepat gitu. Ya, penanganannya jadi yang terkena itu langsung diisolasi ya. Yang terkena dia tidak boleh menularkan orang lain. Intinya adalah penularan kan ini. Jadi kalau ada satu yang menular ya kan ada ya hitungnya 1 ke 10 ke eksponensial kan, 10 ke 100 ke 1000 gitu ya. Nah kalau satu aja sudah bisa makanya kan yang Vietnam itu ya ada 1 orang dokter yang sakit itu padahal bukan warga negara Vietnam, tapi dia fighting sekali, si dokter itu harus sembuh, harus tidak membawa virus itu ke Vietnam gitu. Ya, seperti itu. Sebenarnya ini adalah benar-benar infeksi yang sangat menularnya sangat cepat. Oleh karena itu masker ya semuanya ya digaungkan, masker, jaga jarak. Tapi memang kalau berbulan-bulan kita lakukan akan bosen gitu. Sebenarnya sebaiknya itu dilakukan screening besar-besaran di seluruh negara. Ya kalau seperti Indonesia ya. Tapi ada juga negara yang mempunyai kebijakan herd immunity kan. Satu ya biarkanlah saling mengena gitu ya. Itu juga ya mungkin kedisiplinan sih, juga pemahaman gitu. Kita mau milih yang mana? Kita mau herd immunity, ya resikonya ada, ataukah kita mau yang mengeliminasi yang sudah tertular itu dieliminasi. Itu memang pilihan yang cukup berat ya bagi kebijakan penentu kebijakan itu. Iya, pasti keputusan yang sulit buat policymakers, buat pemerintah, bahkan buat kayak kita sebagai kayak hanya anggota dari masyarakat aja, itu juga keputusan yang kita harus membuat setiap hari. Apakah aku keluar hari ini, akan pakai masker. Nah, menurut opini dokter nih sebagai seorang ilmuwan yang sudah bergelut di bidang sains ini udah berpuluh-puluh tahun ya, Bu ya. Kira-kira sejauh mana perkembangan teknologi sains dan kesehatan untuk bisa melindungi manusia dari pandemi-pandemi yang bisa datang di masa depan nanti? Ya sebenarnya sih biologi molekuler juga sudah sangat maju ya sekarang gitu. Kita bisa membuat vaksin itu tidak dari virus hidup kan. Kita membuat vaksinnya kan dari sintetik gene gitu, itu lebih cepat. Makanya kalau dulu membuat vaksin itu bisa puluhan tahun, sekarang ini dalam waktu
sebenarnya membuatnya itu cepat ya, membuat sintetik gene gitu itu cepat, membuat vaksin DNA, vaksin RNA itu cepat, atau protein rekombinan. Cuma ada prosesnya adalah uji ke manusia, itu yang harus hati-hati karena objeknya adalah manusia. Nanti kalau kena semua, kalau belum teruji malah virusnya kan yang masuk tubuh kita. Iya. Lebih cepat sih sekarang. Iya. Sekarang juga yang vaksin ini sekarang disebutnya adalah vaksin diplomasi ya. Jadi sekarang terbuka, tidak seperti dulu lagi ya komersial terus menjadi industri gitu. Sekarang terbuka, siapa mau melakukan uji klinis itu dimungkinkan. Indonesia juga ikut di dalam melakukan uji klinis beberapa vaksin yang dikembangkan oleh Cina, oleh Oxford ya, dan juga oleh Australia. Ya. Kira-kira apakah Indonesia siap untuk membangun kayak ketahanan untuk menghadapi kayak pandemi seperti ini? Untuk nanti yang kira-kira akan datang lagi di masa depan. Iya, harus dengan pengalaman ini ya. Siap. Betul. Memang harus ya. Mungkin kita boleh berkaca pada Taiwan ya. Nah, itu kan dulu dia SARS-CoV biasa ya, virus corona yang biasa itu dia sangat terpukul. Nah, terus sekarang dia berjaga-jaga semuanya. Nah, sekarang dia lebih sedikit kenanya. Jadi memang sebenarnya bisa diatasi gitu. Bukan hal yang tidak mungkin gitu. Sangat bisa diatasi penularan virus ini. Kira-kira mungkin tidak biodiversity Indonesia bisa malah menjadi ancaman untuk pandemi di masa depan. Malah datangnya mungkin dari Indonesia. Betul, itu yang kita mulai ya. Kita memulai melakukan riset satwa liar di Indonesia ya. Kelelawar itu kita juga melakukan risetnya, ular gitu ya. Itu kita mulai dulu memang satwa liar itu tidak dilihat virus di dalam mereka, itu tidak ada yang perhatian gitu. Sekarang kita melakukan whole genome sequencing ya dari patogen yang ada di satwa liar. Memang asalnya dari situ, kayaknya hampir semuanya ya pes gitu ya. Dulunya kan E. coli segala macam itu ya dari hewan, tapi terus kitanya kok jadi cocok dengan virus tersebut. Ya. Oh begitu, menarik sekali ya. Apalagi Indonesia terkenal juga dengan biodiversity-nya ya. Betul. Insek kita itu paling besar kan, jumlah insek paling besar di dunia. Apalagi reptilia itu juga ya, hewan melata itu juga banyak sekali kita. Nah, sekarang pesan dari dokter nih sebagai salah satu figur yang melihat dan terlibat secara langsung dengan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Apakah kayak ada yang bisa kita lakukan agar pandemi ini bisa berakhir lebih cepat? Ya memang patuhi protokol kesehatan. Mungkin selama ini kita tidak melakukannya ya, misalnya masker, kemudian cuci tangan, kita tidak melakukan dengan baik. Itu dipatuhi aja gitu, simple thing dipatuhi itu, jaga jarak, tidak ikut kerumunan. Itu kalau dipatuhi aja. Karena ini kan memang menyebarnya lewat infeksi ya, dipatuhi itu berhasil kok sebenarnya ya, bisa gitu. Ya memang mungkin di bulan keempat, di bulan kelima ini kita mulai bosan ya, anak-anak juga kan di rumah bosan gitu. Tapi kalau ya memang
harus dipatuhi. Mungkin kayak seperti Jepang ya. Jepang itu ya hanya dia sebenarnya aktivitasnya seperti biasa gitu. Tapi dia mematuhi protokol kesehatan. Itu aja. Itu udah kan juga sedikit sekali kan yang terkena. Iya. Sepertinya itu itu aja. Iya. Simple thing sebenarnya. Tapi susah Iya benar sekali Bu. Masih aja ada yang kurang mungkin mengerti kali ya severity dari pandemi ini. Iya. Terima kasih banyak Bu untuk insight-nya. Itu menarik sekali. Nah sekarang kita lanjut nih dengan ke Ibu Diah Nadira atau Mbak Dira. Nah Mbak Dira ya. Mbak Dira ini berperan sebagai Commercial Marketing Manager for Research di Merck Life Science di Indonesia. Nah sebelum bergabung ke Merck, beliau sudah menyelesaikan studi biologi dari ITB dan melanjutkan S2 di jurusan Applied Biosciences dan Biotechnology dari Imperial College London. Dan penelitian terakhirnya itu di bidang gene editing, CRISPR. So one of biotech's most revolutionary technology. Controversial. Yeah, gene editing, that is amazing. Kemudian Mbak Dira sempat menjadi research assistant ya untuk di kelompok ilmuwan mikrobiologi, bioteknologi di THITB. Lalu kemudian baru bergabung sekarang di tim research commercial di Merck Life Science ya. Ya, menarik sekali semuanya. Wow, sangat fasih dengan life science seperti ini ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut nih tentang Merck Life Science seperti apa ya? Oke, jadi Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih atas introduction-nya Mbak Sasti. Jadi mungkin saya boleh perkenalkan diri ya. Saya Diana Nadira Zara atau biasa dipanggil Nadira atau Dira. Saya adalah Commercial Marketing Manager for Research dari Merck Life Science. Dan pada kesempatan kali ini sebelum mulai sesi saya, mungkin saya ingin memperkenalkan Merck dulu kepada audiens gitu. Boleh saya share screen ya? Boleh, silakan. Oke, siap. Kalau sudah kelihatan, mohon diinfokan ya. Oh, sorry. Baik. Oke, udah ya. Oke, jadi mungkin para peneliti dan audiens di sini, terutama yang bekerja di laboratorium, sudah lumayan familiar gitu dengan brand kami yaitu Merck. Mungkin juga ada yang mengasosiasikan juga dengan obat yang ada di pasaran, seperti contohnya Sangobion, Eurobion, bahkan juga Glucovax. Nah, kali ini saya ingin memperkenalkan the life science business of Merck. Jadi Merck merupakan perusahaan sains dan teknologi yang vibrant dan tergerak oleh passion dalam research dan discovery. Kami ada di 66 negara dan berpusat di Darmstadt, Germany. Kemudian juga terdiri dari 122 lebih nationalities dengan 3 business sectors utama yaitu healthcare, life science, dan performance material. Nah, berikut adalah 3 business sectors kami. Pada bisnis healthcare, kami memproduksi dan memasarkan obat untuk cancer, multiple sclerosis, infertility, growth disorders, dan cardiovascular, serta metabolic disease. Sedangkan untuk performance material, kami mengembangkan liquid crystals, pigments pewarna, seperti contohnya yang digunakan di cosmetics industry, serta material untuk industri elektronik. Dan untuk bisnis life science, kami menjadi global supplier untuk alat teknologi chemicals dan equipment untuk klien kami di akademia, biotech, biofarma, farma, serta industri. Berikut adalah klien kami di bidang penelitian. Jadi kami sangat beragam dari peneliti di akademia, government, pharma, biotech, industrial, F&B, lab service, hospitals, dan juga diagnostik gitu. Kami memiliki lebih dari 300.000 katalog produk di bawah 6 portfolio brand. Yang pertama itu adalah Sigma Aldrich, Supelco, SIFC, Miliq, Millipore, dan BioReliance. Nanti saya akan coba go through one by one, tapi sebentar aja. Jadi pertama ada Sigma Aldrich, mungkin ini sering dilihat juga di lab.
produk ini lebih ke lab dan production materials, jadi ada antibody, stem cell solutions, tissue diagnostic, dan lain sebagainya. Kemudian ada Supelco. Supelco ini untuk analytical products seperti solvents, inorganics, analytical chromatography, kemudian ada juga chemical standard dan certified reference materials. Kemudian Millipore merupakan brand untuk preparation, filtration, preparation, separation, filtration, dan monitoring. Kemudian ada Miliq, lab water solutions kami. Jadi di sini kami ada water purification instruments, consumable, dan juga menyediakan services-nya. Kemudian SAFC untuk pharma dan biopharma raw materials. Dan terakhir ada BioReliance gitu. Untuk produk terkait pharma, biopharma manufacturing, dan testing services. Jadi kami memiliki portfolio yang lengkap dari hulu ke hilir untuk memenuhi kebutuhan penelitian Anda di laboratorium penelitian farma atau industri. Nah, ini adalah kantor kami di Pasar Buah, Jakarta Timur. Oke, jadi kira-kira seperti itu presentasi saya mengenai Merck. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dira. Sebenarnya working in a lab for yang sudah bekerja di labnya, aku juga bertahun-tahun ini familiar banget sama produk Merck. Produk Merck. Bagus, berarti kita udah mulai masuk ke situ gitu ya. Sangat-sangat familiar sih. Nah, sekarang dengan kondisi dengan COVID-19 seperti ini, kira-kira kontribusi Merck Life Science terhadap penanganan pandemi ini seperti apa ya Bu Dira? Jadi sebenarnya kita itu di sini bergerak di bisnis life science ya. Jadi kita menawarkan portfolio yang cukup lengkap untuk riset-riset terkait dengan infectious disease gitu. Jadi mungkin kalau saya share lagi screen saya sedikit boleh ya? Oke. Sebentar. Oke, jadi ini kalau dibagi-bagi ya. Jadi secara garis besar berikut ini adalah workflow dari research COVID-19 gitu. Kalau dari kami berusaha untuk merangkum, jadi yang pertama ada virus detection, kemudian ada virus characterization, ada vaccine development, dan therapeutic development. Nah, berikut ini adalah secara garis besar workflow dari COVID-19 testing dan research secara umum. Jadi yang saya tampilkan di sini ini adalah testing menggunakan untuk PCR test ya. Jadi seperti kita lihat di sini ada pengambilan sampel dari swab dari nasal. Nah, pada gambar pertama ini SARS sampel virusnya ini diambil dari patient atau dari penderita COVID-19 dan kemudian dilakukan uji dengan PCR. Nah, seperti kita ketahui uji PCR ini memiliki keefektivitasan di atas 90%. Kemudian saat sampel tersebut diambil, nih kan kita nggak langsung melakukan mungkin Mbak Sasti kan udah sangat familiar kan ya. Kita nggak langsung mengerjakan di situ juga untuk PCR gitu. Pertama, ini tuh ada, saya bisa ini nggak ya? Laser pointer. Oke. Jadi di sini yang pertama itu adalah viral transport medium. Jadi kalau udah sampel udah diambil, nggak mungkin kita bawa ujuk-ujuk aja cotton swab itu langsung ke lab kan. Nah itu perlu di preserve gitu. Jadi ada yang namanya viral transport medium untuk nasal swab samples gitu. Nah, jadi kita itu di Merck ini kita menyediakan ingredients dan materials untuk pembuatan viral transport medium seperti misalnya Hank's Balance Salt Solution, kemudian minimum essential medium eagle atau MEM, kemudian juga gentamicin gitu. Nah, seperti yang diketahui juga mungkin ada beberapa macam resep untuk pembuatannya tergantung mengikuti CDC atau mungkin ada beberapa institusi yang memiliki yang sudah validasi sendiri gitu. Kemudian juga setelah itu dilakukan extraction RNA. Saat kita juga memiliki kitnya untuk melakukan RNA extraction. Kemudian ada one step proses yang terakhir ini adalah one step QRT-PCR gitu. Dan kemudian setelah itu dilakukan research COVID-19 research. Nah dari risetnya sendiri setelah dilakukan virus detection, kemudian lanjut ke virus characterization, vaccine development, dan therapeutic development. Nah, yang saya tunjukkan di sini adalah bagaimana Merck
bisa menawarkan satu portfolio lengkap gitu. Kalau misal dari berbagai jenis dari awal dari semenjak diambil sampelnya sampai ke riset yang berkaitan dengan COVID-19 gitu. Kira-kira seperti itu. Coba saya stop sharing lagi. Oke. Iya, menarik sekali. Jadi Merck Life Science itu sangat amat berperan di bidang bukan hanya kayak testingnya aja, di mana itu penting juga karena kita perlu sekali memastikan bahwa testing itu seakurat mungkin ya. Betul. Iya, betul. karena ya kalau data yang salah itu, wah itu fatal juga, kasihan dari pasiennya dan juga buruk bagi pemerintah untuk menentukan kayak tindakan selanjutnya seperti apa. Betul. Nah, dari solusi yang diberikan oleh Merck Life Science seperti ini, kira-kira bisa tidak membantu untuk mencegah pandemi yang kira-kira akan datang di masa depan? Sebenarnya di sini ya, karena kalau dari Merck sendiri, kita ini sebagai perusahaan, kita tuh nggak melakukan riset sendiri kan ya. Maksudnya kita tidak melakukan riset untuk pembuatan obat ataupun vaksin gitu. Tapi di sini fungsi dari Merck sendiri itu adalah kita sebagai kolaborator dari para saintis. Jadi kita memberikan support kepada para saintis karena missionnya Merck itu adalah solving the toughest life science problems by collaborating with the scientific community gitu. Nah, dari situ sendiri gitu ya, inginnya kita adalah dengan berbekal sains dan teknologi, kita bersama dengan researcher ingin saling empowering each other. Jadi kita sebagai frontiers dalam menanggulangi pandemik gitu. Sains dan ilmu kedokteran yang kita miliki membantu kita dalam fighting against the global pandemic. Sebenarnya apa aja sih apa saja sih yang researcher sudah lakukan gitu. Sampai saat ini drug treatment sudah dalam fase eksperimental, kemudian udah ada clinical trials juga yang mulai dilakukan, dan juga ada beberapa kandidat vaksin. Nah, jadi dengan adanya riset yang dilakukan, jelas kita bisa mempersiapkan diri kita juga, bisa di masa mendatang kalau ada pandemik selanjutnya, kita bisa mempersiapkan misalnya medical establishment, kemudian kita bisa menyiapkan healthcare industry juga, dan juga yang pasti itu adalah para profesional kita juga udah full force dipersenjatai dengan pengetahuan dan juga research untuk melawan pandemi ini, gitu sih. Jadi saya pernah juga menjawab pertanyaan Mbak Sasti juga, saya pernah baca sebenarnya memang kalau dalam pandemi ini kan semuanya pasti terpengaruh kan ya gitu. COVID-19 ini memberikan impact yang sangat besar gitu buat kita semua di dunia. Tapi sebenarnya bagaimana kita merespon terhadap pandemi inilah yang menunjukkan bahwa seberapa siapkah kita, seberapa majunya kita sebagai civilization gitu. Dan semakin banyak kita mempelajari mengenai pandemik, mungkin tadi seperti yang Bu Lilis udah ceritakan gitu kan ya, semakin banyak kita belajar gitu, kita jadi semakin siap juga untuk menghadapi challenges di masa mendatang. Jadi investasi riset yang udah kita lakukan di saat ini itu menjadi sebuah tomorrow's knowledge dan juga superior tools gitu untuk nantinya kita menghadapi, mudah-mudahan sih nggak ada ya, cuman bisa dibilang itu mustahil gitu. Jadi untuk membuat kita lebih siap aja terhadap segala challenges di masa mendatang, seperti itu kira-kira. Wah, menarik sekali. Itu menjadi platform untuk kayak collaborative work between scientists, pekerja riset, bahkan kayak institusi-institusi kesehatan lain-lainnya, mulai dari rumah sakit sampai other research institutes juga. Merck bisa ngebantu menyatukan itu semua biar bisa memberikan solusi yang baik ya. Untuk menghadapi masalah seperti ini dan masalah yang akan datang ke depan harinya. Semoga pandemi ini tidak terulang lagi. Iya. Kalau boleh saya share lagi. Jadi kita ingin berkolaborasi dengan researcher gitu kan. Jadi kita di sini menyiapkan platform-platform untuk juga bisa mengedukasi dan juga saling mempersiapkan gitu. Jadi kalau boleh saya share screen. Sorry. Nah, ini yang tadi. Webinars. Nah,
kebetulan nih ya, jadi di masa pandemi seperti ini kan kita semua nggak bisa keluar kemana-mana kan ya. Nah kemarin ini Mark itu untuk cara kita membantu itu adalah dengan mengadakan berbagai webinar events gitu. Jadi yang pertama kita pernah mengadakan webinar dengan berkolaborasi dengan Eijkman Institute gitu. Kita menggandeng Profesor Dr. Amin Subandrio untuk berbicara tentang perkembangan riset vaksin terutama di Indonesia dan di dunia juga gitu kan. Kemudian juga lumayan banyak juga di bulan April itu yang datang, yang ikut webinar kita ada 200-an orang. Kemudian, nah karena kita banyak dapat masukan juga nih dari teman-teman yang di luar, terutama klien-klien dan customer kita yang di luar Jawa nih, karena mereka itu kesusahan sebenarnya, bagaimana ya mereka bisa mempersiapkan diri mereka sendiri gitu. Untuk apakah banyak pertanyaan misalnya dari lab-lab gitu ya, apakah lab kami tuh udah mumpuni sih dengan untuk melakukan testing ini gitu kan. Mungkin Mbak Sasti kan yang di Jakarta mungkin labnya sudah lumayan advance gitu kan ya, tapi kalau yang dari luar tuh mereka juga perlu mengerti tentang hal ini gitu. Nah, kemudian kita ada webinar yang kedua itu adalah pedoman manajemen bioresiko COVID-19. Kita menggandeng tim dari BSN, Badan Standarisasi Nasional dan IPB University. Kita membicarakan gimana sih sebenarnya lab yang baik itu perlu apa aja sih, apakah BSL 2, BSL 3 gitu. Dan bisa dilihat juga bahwa attendance-nya lumayan sangat banyak tuh, jadi ada 422 orang gitu. Kemudian yang terakhir juga nih kita berkolaborasi dengan Chan Zuckerberg Biohub dan Chan Zuckerberg Initiative. Jadi mereka peneliti yang melakukan penelitian di University of California San Francisco. Mereka melakukan penelitian mengenai metagenomic sequencing dan mereka memberikan update apa sih yang penelitian apa sih yang sedang dilakukan di sana gitu loh. Nah awalnya tuh kita sempat takut juga nih apakah peneliti di Indonesia bisa relate dan tertarik gitu dengan tema ini, karena bisa dibilang bioinformatics atau metagenomic ini adalah sesuatu yang kadang-kadang agak susah untuk diadapt gitu. Nah ternyata dari hasil attendance-nya itu lumayan banyak juga yang masih tertarik gitu. Dan mungkin dari semua ini, ketiga ini, saya ingin menunjukkan aja bahwa memang kita di sini seperti yang Bu Lilis tadi bilang juga bahwa memang sangat penting untuk kita sebagai peneliti dan mungkin dari saya sendiri, dari kami, dari Merck itu sebagai life science business company gitu ya, untuk bisa saling berkolaborasi gitu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu sih. Mudah-mudahan bisa terbantu juga gitu. Oke, wow. Saya kecepatan gak ya ngomongnya? Enggak kok. Okay. Personally, I'm intrigued. Aku sangat tertarik dengan ini semua. Mungkin selanjutnya aku bakal ikut. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Dira untuk sharing Merck Life Science. Untuk para pemirsa yang sedang mendengarkan sesi ini bisa ikut dengan Q&A sessionnya dengan chat box di bawah ini, bisa dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk pertanyaan yang ingin dikasih untuk Bu Lilis atau Mbak Dira, dan mungkin juga untuk Dr. Dean Ho yang akan menjadi pembicara kita selanjutnya. So, switching up to English. So I'm going to introduce to you guys to Professor Dean Ho. So he is actually the director of the N1 Institute of Health in Singapore. And speaking of bioinformatics, as Mbak Dira has mentioned before, so Professor Dean Ho is one brilliant Singapore healthcare innovator that's going out of the box to figure out the best treatment possible for COVID-19 through artificial intelligence. So I'm so excited for you to introduce you to him. And Professor Dean Ho, can you tell us a little bit more about yourself? Sure. Thank you so much for having me. It's such a pleasure to interact with everyone today. I'm going to go ahead and share my screen really fast. Just a couple of quick slides about what we're up to. So again, thank you for the introduction. I currently direct two institutes. One is N1, as we call it, and that's a personalized medicine institute. We focus on
developing clinical trials that are individualized to every patient that we treat. So it's a clinical stage institute. Second institute is the Institute for Digital Medicine, where we use various technologies to accelerate the development of different drug combinations for everything from oncology to the coronavirus. And so just very briefly, we've recently put out some interesting work. And what I love about one of our first studies, using AI to rapidly optimize combo therapy for infectious diseases, we accomplished this within days, right? So when an epidemic, an outbreak happens, the traditional approach is to repurpose drugs, right? Try drugs that are approved and then figure out if we can actually give them to patients. But I think it's important to know that we have to optimize the drugs and their dosages, and that is not a trivial task, right? It could be us having to find the right drugs and dosages out of 1 trillion possible combinations. You add on top of that, and this quote came out of this work, which was done with leading technologists, economists, global health security experts, that we need the economic evaluation of interventions. Healthcare systems are overstrained, overworked, and they're resource depleted. So we need a better way to find the right combos faster. And so we did this. We worked with a team of leading virologists and clinicians to use our Identify platform to optimize novel combos against the coronavirus using existing drugs. But interesting things that we found were that even combinations such as Kaletra, which is an HIV drug combo, even though Kaletra has been shown to be relatively not effective against the coronavirus, if we take that combo and link it up with, say, remdesivir, the efficacy goes up substantially. So you're taking one combo that's not awesome, you're combining it with another drug that's pretty good, but the efficacy then goes up substantially. And beyond just identifying promising combinations, we have a ranked list of a number of other combinations that can be effective against the coronavirus. And most importantly, Identify is not purely computational. We pair prospective, experimental, what I call crowdsourcing of the live virus to tell us what the best combinations are. And so the final thing is, look, beyond technology alone, I think education matters. Awareness and advocacy matters. And so even though we focus on developing digital platforms to accelerate drug development, we at N1 and Wisdom at the Institute for Digital Medicine, we link practice-changing methodologies, policy, healthcare economics, behavioral sciences, and clinical trial design innovation, but we also develop resources for the community. And so not long ago, we teamed up with a wonderful community to develop this comic book, Aiden and Eileen versus Vinny the Virus. And we actually started this over 1.5 years ago. It's for a broad community that would love to learn about AI for infectious diseases. It's available at our website here, n1labs.org. Defeat Vinny the Virus, and it's a free download. And so with that, again, it takes a team to make this happen. Thank you so much for having me. That's amazing. I'm absolutely mind blown. But so can you elaborate further about how this AI platform that you created, your team created, contribute to combat this current pandemic? Yes. And so about 3 months ago, when many drug trials were happening, we scoured the clinical trial databases and we identified 12 drugs that were promising. Now, 12 drugs is not a large number, okay? But if you try each of the 12 drugs at 10 different dosages, that's 1 trillion possible combinations. To truly optimize combination therapy, we need to find the right drugs together at the right dose for each drug. For example, if drug 1 does not work at inhibiting viral infection, typically in traditional drug development, drug 1 is removed from consideration. But what if drug 1 plus drug 8 and drug 9 were given together and each drug was given at the right dose? Even though drug 1 may not be effective on its own, it may be absolutely vital to optimize treatment. But to reconcile all of this information, we run actual experiments and we pair those experiments with an AI-based correlation. It's what we call a quadratic correlation, where we can find the very best combos you can give
out of a huge pool of possible combos. And we did this within 2 weeks, right? And from this list, we know what drug combos we should think more about to giving to people, but we also know which drugs maybe we shouldn't think about so much anymore because they're not actually that effective. Now, when this was done, multiple countries reached out, right, to seek some advice and guidance on what this list yielded. And we're proud to say we're writing clinical trial protocols right now based off of Identify to move towards clinical studies, potentially not immediately. Right. I know that there are a number of countries that have managed the situation quite well. But, once we approach new normal, if there is a need to look at combo therapies, we'll be ready. And we're actually going to continue to run Identify with other drugs and other strains of the virus as it evolves, just to see if we can continuously revise and update this list of possible combinations. I see. So basically, you're trying to figure out a good synergistic effects on these 12 drugs that you found in order to systematically fight against this virus. So we'll start with the 12 and we'll keep going. And we'll keep going with more as we go along. And we're going to put it on a database. If everybody visits our N1 site at n1labs.org, we're going to upload our database for public access. So clinicians, researchers can look and see which combinations are most effective as we evolve over time. I see. This itself, it sounds massively promising. But what are your opinions about the potential of this technology to be applied for maybe preventing future pandemics in the future, or maybe like for other potentially harmful infectious disease that could That's a great question. Like wildfire. That's a great question. We're already looking at other infectious diseases. We've already looked at other ones as well. But next up, we're going to move to dengue, right? In Singapore, in particular, there's a substantial outbreak, and we want to be ready for that, and other countries if there's a benefit there. But in terms of preventing future pandemics, look, if we go back to say January, some of the very first combinations that were put into rotation were later found to be relatively ineffective. But if we deploy a platform like Identify as a public benefit solution, if we get the virus within 2 weeks, we're going to know, hey, this combo might be pretty effective. This set of combinations really doesn't appear to be effective. And the cool thing about Identify are the results really align very well with all of the clinical outcomes. This is an in vitro live virus assay. But unlike traditional drug development, we are finding the best combos out of a space represented by 1 trillion possible combinations. We're not merely sampling a few drugs and seeing if they work, and we're using clinically relevant doses, right? And so this is geared up for pretty good actionability to translate towards the clinic, and our results have aligned, right? We're helping clinicians, for example, say, look, for this drug combo, we probably should not try this in further patients. Right, but this combination might actually be good. It's clinical guidance, right? Clinical decision support. And as we try more drugs, try different strains, we'll be able to continuously update the clinical community on what solutions might be there. That's awesome. So do you think like the application of this technology, which is obviously groundbreaking in medical treatments, because like based on these combinations of drugs, not only that you manage to gather data to find which one's the most sufficient treatment possible that yield the best results, but it also could be tailored specifically to each patient, if I'm not wrong. Yes, we can actually use a version of this to do what we call N of 1 medicine, where we design combinations for each patient. And then after we design that combination, here's the thing. Everybody on the planet is different from each other when we're treated for oncology, infection, et cetera. But we have to know that we're different from ourselves over time, which means even though we get a drug combination, we eventually likely have to dynamically change the dosing of that combination. And the beauty of this is we've already implemented both of these approaches, drug combo design, dynamic dosing on patients all over the world. For infectious diseases, oncology, transplant, we've already used it on patients and we've had good outcomes, right? And so it's very versatile, but in the context of a pandemic,
we need to know quickly what the right interventions are. And once we get the live virus, give us 2 weeks or less, and that will be done. One of our other infectious disease studies we did within 4 days. We knew how to intervene, right? The faster we act, the more actionability we have to suppress infection and to help people out, right? And we have to move beyond traditional drug development, right? We have to move beyond traditional computation-only based AI, right? We have to pair prospective experimentation to implicitly validate the technology platforms we're using. So who do you think should take the accountability or the ownership of this type of technology, of this AI application? Is it the nation? Is it the country itself, the governments, health sectors, or individuals? Because it seems like these informations are very personal to each patient that you garner the data from, right? That's a great question. I think that, N1 and at Wisdom, we firmly believe that technology alone cannot transform healthcare, right? Mm-hmm. And in order for AI platforms, digital platforms, et cetera, to really change the way that medicine is practiced, it takes the seamless integration of all the stakeholders in that roadmap. So with regards to responsibility, I think it's got to be shared. For our AI, we don't take pre-existing data and feed it into an algorithm to make predictions. We need to prospectively create our own data set by running experiments our own, and we use that data to drive optimization, right? After that's done, we work with data protection offices, legal offices, ethical and medical boards, et cetera. It takes all of us collaborating to make this happen, right? Mm-hmm. Because it's really only then that we can move the needle on healthcare, and it's really shared governance and shared responsibility that's going to make that work. That's amazing. So, in your personal opinion, what do you think, can this platform actually be applied in Indonesia? Because, the requirements that is needed to use AI in combating pandemic, do you think we can apply that in this country? Interestingly, we've actually spoken with some stakeholders from Indonesia as well. I think the answer is yes, and I think it's because this is not a traditional AI platform. We really do not need any pre-existing data from the medical record system, regardless of which jurisdiction we're working with. And the reason is we actually create our own data set by running real experiments. And we work with the clinical community. We show them every step of the way how we are running these experiments and how these experiments are arriving at an answer. And that's culminated in a protocol. We're writing a clinical protocol right now that will result in Identify being a first line of defense. There's another country we're working with. It will be a first line of defense. If more viral strains start showing up, we will have access to those strains. We can actually remotely run some of these studies. And within 2 weeks, we will have a ranked list of combinations for that partner to know how to best intervene for their jurisdiction. And the beauty is we can do this remotely, and we don't need pre-existing data. It's about remotely run partnered experiments to make this happen. So I'm confident we will be working with countries from around the Southeast Asia region and beyond. That's amazing. So we actually have a question for you from one of our viewers. So you're talking about the combination therapy of these drugs to improve the outcome of the treatment. However, in the context of the current pandemic, by Christine Ginus, if I'm not wrong. So what would be the best approach to distribute a potential vaccine in Singapore or Indonesia and ensure its affordability? That's a great question. So there are a lot of things there. And you know what? Before I get to this, I'll be quick about this. It took us 2 weeks to optimize a regimen, right? That was months ago. We've actually been spending months thinking about supply chain. Just because we have a drug combo identified, we picked those drugs
because we wanted therapies that were broadly accessible around the world. We did not want to create a list of combinations that would be mostly accessible in Europe only, or mostly accessible in another part of the world only. So supply chain is an area we take very seriously to ensure availability and affordability for the users. In fact, some of these therapies we're looking at are remarkably inexpensive. We don't have time during pandemics to develop new drugs and then figure out how to price them. Even remdesivir was already developed for something else, which is why it was trialed relatively very quickly, right? But coming to a vaccine, that's an interesting question, right? Because we have many different vaccines. It's a different space, right? Not traditional combo development. I think it remains to be seen what the accessibility will be like, okay? Because once the vaccine, if and when a vaccine's developed, it will take time to figure out how to get it into who first, healthcare providers, the elderly, etc. While that's being figured out, this is why we need to find drugs that are available and drugs that are broadly accessible by demographics and communities from around the world, again, at affordable prices. Now, some of the drugs we're looking at are only injectable. That's why our list also contains drug combinations that are tablet form, so that we don't have to worry as much about patients not being able to get to a hospital, right? That we can deploy these broadly into communities and let people finish these regimens out at home. And we are looking to develop clinical trials specifically to address the issue of accessibility. It's a very important question. And until a vaccine is figured out, we need to come up with options across the board to ensure everybody's got access to a good way to take care of themselves. All right. Thank you so much for that answer. Actually, there's one last question for either Professor Ho or Madira atau Bu Lilis. So either one of you could answer these questions. Since all of you are one of the people that are mostly contributing towards the development and the advancements of medical technology towards treatments and research in combating COVID-19, how soon do you think we're able to get over this pandemic? How soon, and what are the ways that we can actually make sure that this pandemic is going to come to an end? I'm going to answer this in 30 seconds and allow other time for other speakers. I think we have to respect that this pandemic is not over, first of all, that we need to abide by the standard non-pharmacological interventions, wearing masks, social distancing, and in parallel, developing viable interventions that are accessible and affordable on the therapeutic side. I don't have a prediction because I think it's important for the global community to stick together and look out for one another beyond ourselves, right? And I think that abiding by policy and advancing technology together, that's the only way to manage this. That's a great answer. How about Mbak Dira? Okay, maybe I will explain it in English so that Dean could hear. So yeah, I agree. I think it also depends on us or whether we want this pandemic to be over. It definitely depends on us. As Bu Lilis also said, we have to follow the protocols because it's really important. And I think one key message that we can get from here is that as scientists and all the community, everyone, we should collaborate, because I think if just one of us trying to fight this pandemic, it's not going to be over very soon. But as for the question when this pandemic will be over, I think I'm not very sure, because like computational, all those things are just trying to try to see when it's going to be over. But I think it really depends on us. Like how fast we want it to be over, it depends on us. Okay, so maybe Bu Lilis wants to add something else? Yeah, I think after we can have a vaccine, we can develop the vaccine of COVID-19, and then the pandemic will over. Yeah, it's one thing that vaccine is now one of how to combat the virus. Yeah. So vaccines the way. I think we're gonna get sooner to vaccine or herd immunity, Bu. Hopefully. Yeah. Hopefully, next year the vaccine will be
Hopefully so. Yeah, will be produced. Okay, awesome. That is all such great answers. Summary of this whole session from the conversation dengan Dr. Dean Ho, Badira, dan Bu Lilis. Bisa dilihat pentingnya inovasi healthcare dan riset yang memajukan penanganan pandemi seperti COVID-19. Dari testing sampai treatment, itu semua sangat amat penting. But as been emphasized by these great three speakers, is that collaborative synergistic efforts between countries, institutes, and people are one of the most necessary things in order to survive against this pandemic. And I believe I speak on behalf of everyone listening that I thank you all for your tireless efforts and contributions towards the fight. Thank you so much for the talk. It's been enlightening and wonderful. And I hope and I believe like all of our viewers would feel the same way. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Terima kasih Mbak Sasti, Mbak Dira. Thank you. Terima kasih. Thank you, everybody. Kalau ada yang mau posting tentang Disruptive Fest 2020 di sosial media, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Disruptive Fest 2020 dan Exploration Experimentation, dan jangan lupa untuk di tag @disruptive.id ya. So thank you all for again for joining us, and I want to send my thanks to kepada Video dan Cakap sebagai streaming partner, Bani Baik sebagai charity partner, serta pendukung acara lainnya, Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel Business dan Lifestyle, Merck, Indica, Energy, Petrosi, British Council, dan Jakarta dan Plus Jakarta. Thank you all. Terima kasih telah menyaksikan sesi ini, dan jangan lupa untuk cek channel lainnya karena masih banyak sekali kemeriahan di Disruptive Fest 2020 selama 2 hari ini. Saya Sasti undur diri dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye.